Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 2300216, sesi 0197, mata kuliah Manajemen Humas. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public eksternal dalam public relation, yang mana public eksternal atau komunikasi eksternal ini merupakan proses komunikasi atau pertukaran informasi yang terjadi di antara organisasi dengan pihak lain yang ada di luar organisasi. Nah, public eksternal ini mungkin pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan, bahkan hampir semua kegiatan public relation yang menjadikan public eksternal ini sebagai sasaran akhir. Nah, menurut Suhandang, public eksternal ini dari organisasi minimal terdiri dari 5. Yang pertama yaitu community public, yang kedua customer public, yang ketiga itu ada consumer public, yang keempat ada organisasi masyarakat, yang kelima yaitu ada general public atau kayak ramai. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya, siapa yang bisa dianggap atau dijadikan sebagai public eksternal. Nah, untuk menjadikan lembaga atau organisasi untuk dianggap atau dijadikan sebagai pihak public eksternal itu memiliki standar. Yang pertama, memiliki hubungan dengan pihak PORS atau PORS relation. Yang kedua, government relation atau hubungan dengan pemerintah. Yang ketiga itu ada community, yang mana ini merupakan hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat organisasi itu berdiri. Yang keempat ada supplier relation, yaitu hubungan dengan rekanan atau pemasok. Yang kelima customer, yaitu hubungan dengan customer atau dengan pelanggan. Nah, yang keenam ada consumer relation, yaitu hubungan dengan konsumen. Yang ketujuh ada education, yaitu hubungan ini di bidang pendidikan. Nah, adapun yang terakhir yaitu hubungan dengan masyarakat umum atau general relation. Nah, dari 8 standar yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, hubungan dengan pihak PORS atau PORS relation. Yang kedua yaitu government relation atau hubungan dengan pemerintah, dan yang terakhir yang ketiga yaitu customer, itu hubungan dengan customer atau pelanggan. Nah, yang nomor 1 yaitu hubungan dengan media atau PORS relation. Nah, PORS ini mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga PORS atau media yang akan menyampaikan berita. Nah, sangat penting karena PORS ini mempunyai peranan yang luar biasa penting dalam kemajuan dan perkembangan organisasi menyangkut pemberitaan. Nah, berita yang disampaikan itu berupa berita positif dan berita negatif. Nah, bagi wartawan atau jurnalis, berita buruk atau berita negatif itu merupakan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, yang mana seorang praktisi PR penting atau wajib mendesain melakukan strategi melakukan hubungan yang baik dengan wartawan atau jurnalis di media-media. Seperti yang kita ketahui, yaitu media ini banyak, ada media massa, media cetak, media online, dan lain-lain sebagainya. Adapun hubungan PORS ini dibagi dalam 2 kontak, yaitu ada yang pertama itu hubungan kontak formal, dan yang kedua hubungan kontak melalui informal, yang mana syarat yang dimiliki oleh seorang praktisi PR ini adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana membangun kepercayaan dan dari wartawan atau jurnalis. Nah, adapun bentuk hubungan antara praktisi PR antara lembaga dan PORS itu ada 5. Yang pertama yaitu PORS release, yang mana PORS release ini merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh organisasi untuk
menginformasikan kepada media massa. Nah, yang kedua ada press conference, yaitu acara yang dilakukan sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, memanfaatkan dan mempromosikan kebijaksanaan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik pada acara. Nah, adapun yang ketiga yaitu press room. Ada yang keempat ada press tour, yang mana acara yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memberikan kesempatan kepada wartawan atau jurnalis untuk melihat kondisi atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Nah, yang kelima, yang terakhir ada press receptionist, yang mana jamuan pers atau wartawan yang bersifat sosial. Nah, ini lebih bersifat informal yang direncanakan. Adapun liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan atau nama yang baik bagi perusahaan, meningkatkan kepercayaan bagi pelanggan dalam memakai produk atau jasa perusahaan. Nah, hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk atau jasa yang kita hasilkan. Nah, adapun kita juga dapat menimbulkan minat pemodal untuk menginvestasikan modalnya kepada lembaga kita atau organisasi kita. Nah, aktivitas dari PR ini adalah menjalin relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan melalui liputan-liputan yang baik seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu ada media relation. Nah, media relation ini hubungan dengan media komunikasi dalam rangka publisitas atau memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan organisasi. Nah, media relation ini pada prinsipnya juga merupakan bagian dari PR eksternal yang mencoba melakukan hubungan atau membangun komunikasi atau membina hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antar organisasi dan publiknya. Nah, media relation ini pada prinsipnya membangun relasi, kemudian dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu hubungan dengan pemerintah, government relation. Nah, dalam kegiatan pemerintahan dianggap penting meskipun tidak terlibat secara langsung. Yang pertama yaitu pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, yang sangat besar bagi masyarakat, yang mempunyai pengaruh yang luar biasa. Yang kedua, dia juga memiliki efek dalam bisnis. Yang kedua yaitu adanya pejabat PR yang khusus berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah. Nah, ini dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Sebenarnya bukan hal yang dilarang. Pada hal ini akan muncul negosiasi. Nah, tugas yang diemban PR dalam public relation, dalam government relation ada beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dengan pihak pemerintah dan pejabat tinggi pemerintah. Nah, yang kedua yaitu memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka atau bidang usaha kita. Nah, yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Nah, yang kelima yaitu ada meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian. Yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau lembaga atau organisasi kita. Nah, yang kedelapan yaitu meningkatkan pemahaman satu sama lain. Dan yang terakhir, mendapatkan perlindungan
dan pembelaan saat perusahaan kita mengalami atau menghadapi masa-masa krisis. Nah, arti penting hubungan yang harus kita bangun dengan pemerintah menurut Fraser Moore yang menjalankan pemerintah perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang sangat tidak sedikit. Yang kedua, undang-undang atau peraturan yang dihasilkan atau yang dibuat pemerintah dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan bagi ruang gerak perusahaan kita. Nah, selanjutnya yaitu government relation pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan yang pertama mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan kita. Yang kedua, membatalkan rencana regulasi atau aturan-aturan yang telah disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Nah, adapun fungsi dari government relation yang pertama yaitu predictable, yaitu agar masa depan perusahaan dapat diprediksi perjalanannya seperti apa. Nah, yang kedua yaitu untuk accountable, yaitu kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan seperti pajak dan lain-lain. Yang ketiga, terkait legislasi, peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif. Nah, yang ketiga, poin yang terakhir yang akan kita bahas yaitu hubungan customer relation. Nah, yang yaitu ada meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan, mencari dan mendapatkan pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk-produk kita yang berkualitas yang memiliki jaminan. Nah, fokus utama dari customer relation ini yaitu customer status relation, yaitu kepuasan pelanggan. Adapun bentuk-bentuknya yaitu untuk memperkenalkan produk dan penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Nah, keluhan-keluhan dari pelanggan ini nantinya akan didengarkan dan mungkin dirundingkan bagaimana cara penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu memberikan ucapan seperti ucapan selamat ulang tahun, ucapan selamat pernikahan, dan lain-lainnya. Mungkin sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.